Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi pada Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan UNESCO. Penetapan tersebut berlangsung di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis. Penetapan tersebut menambah jumlah bahasa yang resmi digunakan dalam Konferensi Umum PBB. Sebelumnya, PBB telah menetapkan 9 bahasa, seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Itali, dan Portugis. Dan bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai bahasa-bahasa resmi untuk Konferensi Umum PBB. 10 bahasa resmi tersebut memiliki hak-hak khusus, yakni dapat digunakan dalam konferensi PBB, serta menjadi bahasa yang digunakan dalam menuliskan dokumen-dokumen resmi PBB. Dari sudut pandang mahasiswa Universitas Hasanuddin, momen ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus dikelola dengan baik. Selain menjadi kebanggaan, tentunya bangsa Indonesia memiliki tugas tanggung jawab baru setelah penetapan tersebut. Jadi bahasa Indonesia itu mengapa kemudian terpilih menjadi bahasa internasional dalam konferensi PBB? Kalau menurut saya karena perkembangan dalam bahasa Indonesia untuk pengembangan kosakata mungkin sangat potensial dijadikan sebagai bahasa internasional. Di samping itu penutur bahasa Indonesia juga di belahan dunia bisa dibilang sangat banyak. Terus impact yang kita dapatkan sebagai mahasiswa, serasa sebagai mahasiswa sastra Indonesia sendiri ada satu kebanggaan ketika bahasa Indonesia ini terpilih menjadi bahasa internasional. Kemudian tugas utama pemerintah mungkin adalah bagaimana mempertahankan bahasa Indonesia itu sendiri, karena tidak bisa kita pungkiri bahasa Indonesia sendiri pun dalam penggunaannya tidak sangat digunakan ya. Ada beberapa hal yang bahasa Indonesia juga agak tersingkirkan dengan bahasa-bahasa asing yang lain. Ya, salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia layak untuk menjadi bahasa resmi karena di Indonesia sendiri itu banyak beragam budaya yang ada di dalam negara Indonesia, dan juga wisata-wisata di Indonesia itu banyak yang menarik bagi orang-orang luar, sehingga mau tidak mau bahasa Indonesia ini harus menjadi bahasa yang resmi agar kita sebagai warga Indonesia juga turut bangga karena penetapan bahasa resmi ini. Untuk sampai ke pencapaian ini, bahasa Indonesia telah melalui sejarah yang panjang. Mengenai momen ini, Profesor Dr. Haji Muhammad Darwis MS, Guru Besar Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin memberikan tanggapannya. Pertama, saya sebagai Guru Besar Spesial dan Linguistik di Universitas ini sangat berbahagia mendengarkan kabar gembira ini. Dengan ini, bahasa Indonesia sudah menapaki tonggak sejarah yang ketiga. Sebelumnya, bahasa Indonesia sudah dinobatkan sebagai bahasa nasional, bahasa kebangsaan atau bahasa persatuan Indonesia. Itu dicapai pada peristiwa Sumpah Pemuda. Seluruh putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu tonggak yang pertama. Kedudukan istimewa yang pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, nama lainnya adalah bahasa persatuan atau bahasa kebangsaan. Tonggak kedua adalah bahasa Indonesia dinobatkan sebagai bahasa negara Indonesia pada tahun 1945. Jadi tahun 2023 ini kabar gembira. Bahasa Indonesia dinobatkan sebagai salah satu bahasa internasional, bahasa resmi pada salah satu badan khusus PBB, yaitu UNESCO. Ini tonggak yang dirindukan. Pasti memberikan arah baru terhadap pengembangan bahasa Indonesia ke depan. Tentu kita berharap ke depan bukan hanya menjadi bahasa resmi pada badan khusus, kalau bisa menjadi bahasa resmi pada sidang umum PBB. Itu cita-cita yang akan datang. Tetapi dengan ini saja kita sudah bersyukur. Apalagi bahasa Indonesia dipilih. Sebelumnya sudah digadang-gadang, hari ini terwujud.
Tapi secara internal kita ada persaingan di dalam pemilihan nama. Apakah kita mengusulkan bahasa Indonesia atau kita mengusulkan bahasa Melayu? Perdana Menteri Malaysia pernah mengunjungi Presiden Jokowi mengharapkan agar namanya itu bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Melayu. Tapi Menteri Nadiem menolak itu. Bahasa Indonesia yang pantas digunakan sebagai sebutan untuk bahasa internasional ini. Apa sebab? Bahasa Melayu itu adalah bahasa, sebenarnya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu yang sudah dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi sekarang kita memilih bahasa Indonesia. Penetapan ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun sejarah perjalanan bahasa Indonesia tidak berhenti sampai di titik ini. Kedepannya akan banyak tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk terus menjunjung bahasa Indonesia di dunia internasional. Sesuai dengan amanat Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang berbunyi, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.